Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi para sahabat pemirsa di seluruh Indonesia dan sahabat penikmat kopi tentunya di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan melaksanakan sholat Idul Fitri tentunya di lokasi yang terdekat di rumah saya. Dan suasana keadaan saat ini yang begitu para pemirsa lihat, tentunya kami atau kita di warga di Sudiang Permata Sudiang Raya itu sholat Idul Fitri di masjid. Nah, para pemirsa di seluruh Indonesia, tentunya para pemirsa di seluruh Indonesia juga akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi sesudah kita bulan Ramadan, tentunya sebulan dalam puasa dalam bulan Ramadan, tentunya kita melaksanakan sholat Idul Fitri tentunya. Nah, para pemirsa di seluruh Indonesia, sekarang keadaan pada saat ini begitu sudah mulai padat tentunya, dan kita berharap suasana kali ini lebih suci dan Idul Fitri tetap semangat. Nah, tentunya kita akan bersiap untuk sholat Id. Nah, para pemirsa di seluruh Indonesia, saatnya kita akan menuju melaksanakan sholat Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, para pemirsa di seluruh Indonesia, para sahabat penikmat kopi di seluruh Indonesia, tentunya hari ini kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri tentunya sekali lagi, dan kita tetap berbahagia di Hari Raya Idul Fitri. Jadi saya sekali lagi meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada para sahabat pemirsa di seluruh Indonesia jika ada salah yang sengaja maupun tak sengaja, dengan segenap perasaan dari saya dan seluruh keluarga saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, para pemirsa di seluruh Indonesia, demikianlah upload saya kali ini, dan kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri. الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. معاشر المسلمين رحمكم الله،
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang maha agung dari semua keagungan, yang maha mulia dari semua kemuliaan, yang maha berkasa dari semua perkasa. Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah meninggikan derajat manusia, yang telah memberikan berlimpah rahmat kasih sayang kepada manusia. Walakin aktsarun nas la ya'lamun. Cuma banyak manusia yang tidak tahu hal itu. Salam serta salam kita berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi senantiasa berjuang mengorbankan jiwa raga dengan keluarga dan para sahabat sehingga hidup Islam, kelezatan Islam kita rasakan di titik ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan Ramadan adalah sebagai riyadhah, latihan untuk menghadapi kehidupan yang manusia hakiki, kehidupan Islam yang sebenarnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju kita selama bulan Ramadan. Bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyusahkan manusia, untuk memberikan kesusahan kepada manusia, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan Ramadan yang mana Ramadan kita lapar-lapar, izhar syahadat, menahan hawa nafsu untuk memberikan kebahagiaan kepada manusia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa yang taati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dialah orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dunia ini sebagai darul imtihan, tempat ujian buat umat Islam khususnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dunia ini sebagai batu loncatan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya di akhirat kelak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, "Wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahu wa la'ib, wa inna ad-dar al-akhirah la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh saya ciptakan kehidupan manusia hanya sebagai permainan, hanya sebagai penghiburan. Wa inna ad-dar al-akhirah, sungguh kata Allah, kehidupan akhirat, kehidupan yang hakiki, itulah kehidupan sebenarnya umat Islam. Cuma manusia umat Islam tidak tahu apa maksud tujuan hidupnya. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ad-dunya manzilul akhirah." Dunia ini hanya tempat mempersiapkan agar kita untuk mendapatkan akhirat, menyempurnakan iman takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyampaikan melalui hati, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan dari setiap umat Islam, setiap insan yang kembali kepada fitrah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan orang-orang Islam sendiri beriman kepada Allah. Orang beriman itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam fitrah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membagikan kita, telah memberikan balasan, telah memberikan gaji, karena kita telah bekerja selama 30 hari selama bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu
سبحانه وتعالى في المسجد فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Ada seorang lelaki kata Allah, dia senantiasa suka senang menyucikan jiwanya, senantiasa suka menyucikan jiwanya, suka bertaubat, suka beramal saleh, senang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan ibadah sebagai beban hidupnya, menjadikan diri Islam sebagai beban hidupnya, sehingga dalam pernah kita jadikan akhirat menjadi penghalang kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh celaka orang-orang yang senantiasa yang tidak mau menyucikan jiwanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di hari fitri ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita kemuliaan, telah memberikan kita ampunan rahmat, sehingga masyarakat muslimin Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri bahkan Rasulullah SAW sendiri bersabda dalam hadisnya, wa yawma wulidtu rabbi. Hari ini sama seperti kita baru lahir dari rahim kita. Mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita kembali kepada fitrah. Maka di bulan setelah Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam hadis qudsi, ya ibadi taharramu li ibadati anta sadra fadilan wa illa taf'al anta sadra fadilan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi wahai hamba-hambaku, wahai umat Islam yang setelah berikan kenikmatan, yang setelah berikan kejabatan, maka ayo kembali mendekatkan diri kepada Allah. Jangan kalian berdiri oleh kehidupan dunia, mereka tidak mengenal dunia. Cuma perkara itu berbeda dengan kehidupan dunia, sehingga terlewatkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taharramu li ibadati, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita berfikir Allah, Allah setelah bagian, maka saya akan penuh hatinya dengan kekayaan. Saya akan lapangkan hati dengan orang-orang beriman, kalau orang bertakwa kepada Allah. Saya akan lapangkan rezekimu, saya akan jalan rezekimu. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Siapa yang beriman bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga rezekinya. Segera itu Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melakar pun yang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jaga rezekinya. Wa inna taf'al jika kalian tidak mendekatkan kepada Allah, Allah memberi anda sadar kefakran, maka saya akan penuh hatimu dengan kemiskinan. Walaupun kalian memiliki pangkat jabatan yang tinggi, memiliki harta benda yang begitu banyak, tapi kalau kita jaga kepada Allah, apa kata Allah, kita orang-orang yang miskin, yang paling miskin di hadapan Allah. Hakikat kebayaan Rasulullah SAW sendiri menyebutkan, al-ghina al-ghida'ul nafs, sesungguhnya supaya itu bukan kekayaan harta, banyak pangkat jabatan yang tinggi, akan tetapi kekayaan yang ada dalam hati, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masih muslim rahimahullah. Jika kita jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya akan sibukkan tanganmu oleh kehidupan dunia, sehingga kamu akan terlupa. Alhaakum at-takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma
akhirnya dia lupa bahwa dia telah meninggal dunia. Sama seperti dia terbangun dari tidurnya yang kaget. Mari, mana hartaku. Maka dia Allah Subhanahu wa taala kaget. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, harta yang mana kau yang mendapatkan harta? Maka dia Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita kembali kepada Al-Quran. Tujuan hidup kita hanya untuk menjadi kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita agar kita beriman dan takwa, agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, menegurkan kita sehingga kita termasuk orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala yang digelar la'allakum tattaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka dengan inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kabar gembira dalam Al-Quran. Orang-orang yang istiqamah dalam amalnya, orang-orang yang mengamalkan amali Ramadan, diamalkan di Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kabar gembira. Innal ladzina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya yang mengatakan Rabbnya adalah Allah, yang yakun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hanya kepada Allah, mengutusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma istaqamu, kemudian istiqamah, konsisten dalam amalnya, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan, tatanazzalu alaihim al-malaikah, maka Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat khusus untuk memberikan kabar gembira. Diketahui oleh para malaikat, kemudian malaikat mengatakan, orang beriman, orang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu takut, jangan kamu bimbang, jangan kamu bersedih. Karena orang beriman Allah Subhanahu wa taala telah janjikan surga baginya. Orang beriman tidak pernah takut atas kehidupan dunia, karena Allah telah berikan apabila bergembira surga baginya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah mengatakan, nahnu awliya'ukum, hai orang beriman, jangan takut, jangan kamu bersedih. Saya akan menjadi penolongmu, saya akan menolongmu di dunia, saya akan menjadi rizkimu, saya akan menjagamu. Sedikit termasuk orang-orang yang diberi Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ana wa iyyakum bima antum hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب أليم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فاتقوا الله ولو بشق تمرة، كما قال عليه الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا رحم الضعفاء والمساكين، ويا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبلا من اهتدى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن رفيقا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار بعد الحساب. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا رب العالمين، يا رب العالمين، ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah kami, ya Allah kami, ampuni segala dosa kami ya Allah. Ya Allah kami, maafkan kami ya Allah. Ya Allah kami, berikan kami rahmat kesayangan ya Allah. Ya Allah berikanlah hidayah kepada kami ya Allah, sehingga kami bisa beriman kepada-Mu ya Allah. Ya Allah kami, ya Allah kami, ya Allah rahmat kami ya Allah dengan Quran ya Allah. Ya Allah kami ya Allah, berikanlah kami keberkahan dan kehidupan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan menjadi rahmat Islam ya Allah, syukur ya Allah. Ya Allah kami saudara kami di Palestina ya Allah, cukupkan dalam kehidupan mereka ya Allah, bantu mereka ya Allah, bantu mereka ya Allah, bantu mereka ya Allah. Ya Allah Tuhan, doakan senantiasa bersama mereka ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. Mau dikasih konten YouTube. Nah, masih teman kan? Iya. Jadi sholat Idul Fitri sudah selesai, para pemirsa di seluruh Indonesia, dan ini adalah Ibu RW di setempat. Nah, para pemirsa di seluruh Indonesia, terima kasih atas penayangannya kali ini, atas atensinya untuk menonton upload video saya. Ya, ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.